Hari ini kita perlihatkan bahan-bahan yang digunakan di dalam bercocok tanam hidroponik ya. Nah, ini adalah rock wool ya. Ini namanya rock wool. Nah, ini saudara. Nah, ini nanti kita akan iris-iris ya. Diiris-iris tipis. Kemudian dibelah-belah untuk dilakukan pembibitan. Nah, terus yang kita sudah lakukan pembibitan ini adalah yang sudah dipotong-potong ya. Ini kita potong-potong kecil seperti ini dan menghasilkan bibit. Dan ini bibit sudah tumbuh. Ini tanaman sawi siap kita akan pindahkan. Tapi sebelum kita ke situ, saya akan perkenalkan dulu bahan-bahan yang digunakan di dalam hidroponik ini. Yang pertama yaitu rock wool ya. Ini rock wool, tempat media semai. Nah, ini bisa sampai 300 pohon ya kalau kita potong-potong. Terus menggunakan pupuk AB mix ya. AB mix ada dua macam, yaitu untuk sayuran dengan untuk buah. Nah, ini adalah AB mix yang saya pakai dengan merek Goplen ya. Ini Goplen AB mix, dan ini untuk tanaman yang berbuah seperti tomat, cabai dan lain sebagainya ya. Khusus untuk sayuran ini kita pakai yang ini saudara. Ada memang khusus untuk sayuran seperti sawi, kangkung, dan lain-lain sebagainya. Ini AB mix. Dan AB mix ini dalam bentuk butiran. Ada yang dalam bentuk cair, yang sudah cair, ada yang butiran. Jadi ini ada dua saudara isinya. Jadi sebelum digunakan, ini kita memang pisah ya, pisah. Itu paling bagus kita cairkan saja. Jadi cairkan satu tempat untuk A dan satu tempat untuk B. Nah, ini bisa dilarutkan dalam air kemudian dikocok sampai 2,5 liter ya, 2,5 liter. Nanti dari dalam air itu yang kita akan ambil sedikit-sedikit dengan perbandingan 1:1. Jadi larutan A dengan larutan B kita pisah, mungkin masing-masing menggunakan satu jergen kecil ya. Dan itu kita akan tuang ke dalam tempat wadahnya sampai pengukurannya selesai. Nah, ini adalah ini. Dan untuk mengukur kandungan nutrisi daripada pupuk ini, itu tidak boleh berlebihan ya. Tidak boleh berlebihan, karena jika berlebihan itu tanamannya bisa mati, dan jika kurang juga tidak tumbuh subur. Nah, itu bisa saudara atau rekan-rekan semua membuka di Google ya, untuk tanaman sawi misalnya berapa ppm. Nah, itu sekitar 1000 sampai 1500 ppm. Dan alat yang digunakan itu yaitu menggunakan seperti ini saudara. Ini adalah alat untuk mengukur kandungan nutrisi. Ini TDS ya, namanya TDS, kandungan nutrisi. Nanti kita akan perlihatkan caranya ini saudara. Nah, ini digunakan untuk mengukur kandungan nutrisi daripada tanaman itu. Nanti akan kita perlihatkan. Terus di samping itu juga kita harus kontrol pH. pH itu kandungan asamnya. Kita menggunakan alat ini. Nah, ini alat untuk mengukur pH. Nah, ini tinggal dicelupkan ke dalam air, akan terbaca di sini sekian pH-nya. Di mana pH yang bagus itu berkisar antara 5 sampai 7. Jadi jenis tanaman itu kandungan pH-nya itu macam-macam. Itu nanti bisa lihat di Google juga ada tabelnya, bisa dibuka. Untuk setiap sayuran misalnya untuk sawi
kandungan pH-nya itu antara 5 sampai 6,5. Berikut kita perlihatkan tabel ya untuk melihat standar pH dengan kandungan nutrisi berapa ppm dari setiap tanaman itu. Oke, di sini kita bisa lihat contohnya buncis itu pH-nya 6, terus ppm-nya itu antara 1400 sampai 2800. Demikian pun untuk bawang merah ya. Juga di sini ada tanaman buah seperti tomat itu ppm-nya 1400 sampai 3500, jadi cukup tinggi. Dan juga yang kita tanam ada sawi, itu pH-nya antara 5,5 sampai 6. Kandungan nutrisinya yaitu 1050 sampai 1400. Nah, standar yang kita akan lakukan pengukuran nanti. Oke, saya kira itu sekitar info saja. Oke, terus bahan selanjutnya kita menggunakan pompa ya untuk mensuplai air dari penampungan pupuk ini ke dalam pipa. Itu kan harus istilahnya berputar airnya kontinu supaya apa saudara, pupuknya bisa menyebar rata ya. Kita menggunakan overhead ini. Nah, ini wattnya 25 watt. 25 watt dan kita sudah pasang. Cukup bagus. Jadi ini cukup bagus, nggak terlalu deras dan juga nggak terlalu lambat. Jadi itu bisa di setel nanti di dalam saudara. Nah, ini harganya murah. Murah saja ini hanya sekitar 35.000 ya di toko-toko ini. Dan jika rekan-rekan mungkin di daerah yang jauh dari kota atau toko-toko ya, ini alat-alat ini semua ini bisa dipesan lewat online ya. Bisa dipesan lewat online. Nah, kebetulan ini juga saya pesan lewat online. Itu bisa lewat Shopee. Shopee itu bisa dibuka. Jadi semua ini pupuknya juga bisa, terus rock wool-nya juga bisa. Nah, terus yang tidak kalah penting yaitu yang ini saudara. Nah, ini adalah tempat untuk menanam ya. Menanam ini pot ya, ini untuk pot T5. T5 itu artinya 5 cm. Ada yang 7 cm, ada yang 5 cm. Jadi ini saya ambil yang 5 cm. Ini. Terus ini memang satu harganya ini 1.200 ya. Jadi dalam satu ini saudara, ini ada 100 set. Ini jadi ini potnya ini memang dirancang khusus untuk hidroponik dan lebih bagus. Dan jika rekan-rekan mengalami kendala, ini juga bisa menggunakan aqua ya, botol aqua gelas itu di lubang kiri kanan bawah itu bisa dipakai juga kalau misalnya di tempatnya tidak ada. Dan ini juga dipesan lewat online, bisa ada semua saudara. Nah, oke, ini adalah alat-alat yang kita perlukan untuk menanam sayuran hidroponik. Nah, di samping itu tentu bibit. Nah, bibit ini yang saat ini saya semai menggunakan bibit ini. Ini bisa dibeli di toko-toko pertanian, juga lewat online bisa. Nah, oke. Terus kita akan perlihatkan tanaman yang kita sudah semainya dari hari pertama dan sampai sekarang ini sudah masuk hari yang ke-4, dan itu kita akan siap untuk melakukan penanaman. Ini adalah bibit yang kita sudah tanam dan ini sudah masuk hari yang kedua dari sejak tanam. Ini media tanam hidroponik ini yang namanya rock wool yang kita sudah potong-potong ya, jadi bentuk segi 4 dengan ukuran kecil.
dan kita semai di bawah baki ya, ini baki. Dan jenis sayuran yang kita semai di sini yaitu sawi sendok ya, yang tadi kemasannya kita sudah perlihatkan. Terus ini memang harus selalu dikontrol juga ya. Jadi sebelum penanaman memang disiram dengan menggunakan larutan AB mix, tentu saja dengan kadar ppm yang kita sudah ukur, yaitu antara 1050 sampai 1400. Dan setiap hari harus dikontrol ya. Nah, terus ini tanaman sudah masuk hari yang ketiga. Ini hari yang ketiga dan ini nampak pertumbuhannya cukup bagus. Sudah ada yang muncul dan hijau ya, sangat bagus. Dan sebagian memang masih tumbuhnya apa ya, masih kecambah ya, dan memang nggak rata ternyata pertumbuhannya. Nah ini, dan harus juga terus diperhatikan air ya, air AB mix-nya. Jika ini kering, maka kita harus melakukan penyiraman. Dan total bibit yang kita semai di sini itu satu kotak root wall ini sekitar 300 ya, 300 irisan atau pohon. Nah ini saudara, pertumbuhannya cukup bagus banget. Oke, ini hari kita akan lakukan penanaman. Tapi sebelum dilakukan penanaman, kita harus melakukan pengukuran dulu ya. Ini kita akan lakukan pengukuran saudara untuk kandungan nutrisi. Caranya ini kita tekan yang ini on. Nah ini sudah on, posisinya di 00. Yang ini 1237. Ini bisa kelihatan nggak ya? Oh ya. Terus yang di sini ini 1237 ya. Jadi kandungannya semuanya rata-rata 1237. Oke, berarti ini sudah cukup. Sekarang kita ukur pH-nya ya. Ini sangat perlu sekali juga saudara, karena jika pH-nya itu rendah, maka pertumbuhan daripada tanaman itu juga akan lambat. Demikian juga kalau terlalu beri. Ini alat pH, kita on-kannya di sini, kita dorong ya. Nah, jadi dorong ke sini saudara. Ini sudah on. Ini kita tinggal celupkan ke dalam ya. Nah, oke, ini kita lihat. Ini pH-nya 7. Posisi 7. Nah, ini kita coba yang di sini. 7. Jadi sangat bagus. Normal ya. Nah, jika sudah dilakukan pengukuran, berarti sudah memenuhi untuk kandungan nutrisi dan pH-nya itu sudah cukup, maka saatnya kita melakukan penanaman. Nah, dari ini ya, ini adalah potnya yang tingginya 5 cm. Sekarang kita akan lakukan penanaman. Jadi ini yang bibit yang sudah ada ini kita tinggal ambil saudara. Terus kita letakkan ke dalam ya. Ini kita letakkan ke dalam. Ini diusahakan posisi berdiri ya, jangan sampai terbalik. Dan ini kita tinggal letakkan. Nah, jadi begitu saudara. Penanaman yang kita lakukan semua di setiap lubangnya.
Ini. Oke. Ini. Oke, ini penanamannya kita sudah lakukan. Nah, coba kita lihat saudara. Nah, ini. Ini, jadi ini untuk penanamannya kita lakukan untuk 4 pipa ya. 4 pipa ini satu sumber air ya, satu sumber air. Ini saudara, yang belum tumbuh itu, yang kita lihat tadi itu yang agak lambat kita akan tanam di pipa yang satu ya. Ini ada 4 pipa juga yang sumber airnya berbeda. Ini kita lihat lebih dekat ya. Ini yang kita sudah tanam. Nah, oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini. Kita akan perlihatkan pertumbuhan daripada sayuran hidroponik ini untuk kedepannya.
Dan juga untuk konten berikutnya mungkin saya akan memperlihatkan bagaimana caranya uh, mengaplikasikan pupuk AB mix-nya ya. AB mix-nya supaya lebih jelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya.